Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi fataha li ibadihi thariqal falah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian serial Islam Berkemajuan. Kita masuk pada episode yang kelima. Pada bagian yang kelima ini saya ingin melanjutkan fondasi Islam Berkemajuan yang kedua, yaitu memahami Al-Quran dan As-Sunnah secara luas dan mendalam. Kalau kita membaca masalah 5 di dalam Muhammadiyah, kita mendapatkan penjelasan bagaimana Muhammadiyah mendefinisikan agama. Yang pada prinsipnya, secara umum, agama menurut Muhammadiyah itu adalah wahyu Allah. Yang diturunkan melalui para rasulnya, dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, yang berisi ajaran-ajaran berupa perintah dan larangan, untuk kebahagiaan, keselamatan manusia di dunia dan di akhirat. Kata kuncinya ada pada wahyu Allah. Beragama menurut Muhammadiyah itu dasarnya wahyu. Dan dalam kaitan ini, bagaimana pemahaman agama Muhammadiyah dan bagaimana kita memahami Quran dan Sunnah secara luas dan mendalam itu menjadi dasar dan menjadi landasan untuk Islam Berkemajuan. Selama ini kalau kita melihat kajian-kajian sejarah, disebutkan bahwa penyebab dari keterbelakangan umat adalah karena mereka meninggalkan Al-Quran. Mereka meninggalkan Al-Quran itu bukan berarti tidak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, tetapi tidak dipahami Al-Quran itu secara luas dan mendalam. Yang kedua, mereka membaca Al-Quran tetapi lebih sebagai amaliyah yang bersifat spiritual. Yang sering saya sebut dengan spiritualisasi Al-Quran. Di mana orang membaca Al-Quran itu semata-mata untuk mencari pahala dalam pengertian yang bersifat spiritual. Atau yang kedua adalah pemahaman Al-Quran yang bersifat atomistik. Saya pinjam istilahnya Fazlur Rahman. Memahami ayat Al-Quran itu secara terpisah antara satu ayat dengan yang lainnya. Sehingga karena atomistik, maka pemahamannya tidak utuh, tidak menyeluruh. Nah, problem yang ketiga adalah ketika sebagian masyarakat merancukan antara Al-Quran dengan wahyu Al-Quran. Mohon maaf, antara Al-Quran dengan tafsir Al-Quran. Kalau Al-Quran itu wahyu, tafsir Al-Quran itu ro'yu. Tafsir Al-Quran itu adalah pendapat para ulama mengenai Al-Quran. Walaupun sebagian tafsir Al-Quran itu bisa dilakukan dengan tafsir bil ma'thur. Menafsirkan ayat dengan ayat dan menafsirkan ayat dengan hadis. Tetapi sebagian dari umat itu memahami tafsir Al-Quran itu sama atau sejajar dengan Al-Quran, sehingga tidak ada keberanian untuk menafsirkan Al-Quran itu dengan pemahaman yang baru. Inilah yang menjadi sumber stagnasi atau menjadi sumber dari kemunduran umat itu. Sehingga karena itu maka Muhammadiyah sejak awal juga mendorong agar umat ini maju. Maka mana yang wahyu, mana yang ro'yu itu harus dipisah dan dipilah. Yang wahyu tidak bisa dirubah, tetapi yang ro'yu itu bisa ditafsirkan ulang. Yang wahyu itu sudah fix, tapi tafsir Al-Quran itu masih terbuka untuk dikaji ulang. Disinilah kenapa kemudian berdasar kepada Quran dan Sunnah dan pemahaman yang mendalam itu bisa mendorong kepada kemajuan.
Karena akan menimbulkan semangat untuk terus memperdalam Al-Quran. Semangat untuk mendalami dan semangat untuk melahirkan penafsiran-penafsiran baru dari Al-Quran itu. Kalau tafsir itu sudah dikatakan fix, tertutup, maka tidak akan ada kemajuan dalam bidang tafsir. Tetapi kalau tafsir kita pahami masih terbuka untuk dilakukan, maka itu yang menjadi kunci dari kemajuan. Sehingga karena itulah maka kita mengambil contoh bagaimana Kiai Ahmad Dahlan itu menafsirkan lafadz yatim, tidak sekedar mereka yang tidak punya ayah, tidak punya ibu, atau tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Tapi yatim adalah orang yang tidak berilmu. Yatim adalah orang-orang yang lemah. Sehingga dengan pemahaman baru ini, maka gerakan-gerakan Muhammadiyah itu menjadi lebih luas. Gerakan untuk menolong orang yatim itu menjadi semakin punya makna karena lafadz yatim ditafsirkan kembali secara lebih terbuka. Yang kedua misalnya bagaimana ditafsirkan kata miskin di dalam Al-Quran. Sebagian menafsirkan miskin itu hanya berkait dengan kepemilikan harta. Bahkan kadang-kadang penafsiran mengenai fikih itu pun dikaitkan dengan penafsiran dalam kaitannya dengan teori-teori klasik yang mengatakan miskin itu adalah orang yang punya income tetapi tidak cukup pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Pemahaman ini tidak salah, tetapi belum cukup untuk menjelaskan makna miskin itu dalam konteksnya sebagai sebuah problem sosial. Sehingga karena itulah maka perlu ada pemahaman yang mendalam terhadap konsep-konsep di dalam Al-Quran. Dan pemahaman yang luas mendalam itu nanti menjadi dasar dalam bergerak dalam kita melakukan pelayanan-pelayanan bagi masyarakat. Contoh-contoh yang lainnya nanti akan kita bahas pada episode yang berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.